Syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, hanya untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada one day one judge tadi semua. Tadi ngapa-ngapalin Quran, maaf ya, karena ini harus, kalau nggak dirubah kelihatannya baik tapi buruk menurut Allah. Kita ini mau mendapatkan ridho Allah apa enggak sebenarnya? Atau kamu ridho manusia? Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah? Kenapa justru melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Kurang apa kisah Musa dan Baroh? Hei Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Jadi ingat, sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita. Kalau kamu ingin bahagia, sholat. Tadi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Sabarlah. Bagaimana disebut sabar itu? Siapa yang punya sabar? Manusia itu nggak punya sabar. Sabar itu sifat Allah, as-sabur. Tadi semua. Maka tujuan Allah menciptakan baik dan buruk ini untuk manusia mengerti Allah itu khairihi wa syarihi. Kalau kamu lihat wayang, ya, yang memerankan peran baik Pandawa itu ya Dalang. Dalang yang sama. Dalang yang sama yang memerankan Kurawa, Duryudana dan teman-teman. Cuma Dalang ingin mengisahkan dalam Al-Quran itu, kalau kamu ikut aku seperti si Pandawa, selamat. Tuh. Maka itulah Allah hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku dengan amalmu, aku akan uji amalmu itu. Kalau amalmu itu tidak bersamaku, kosong di hadapanku. Tuh, coba. Sampai muncullah ayat wahum yasabuna annahum yusinun. Baca asbabun nuzulnya coba. Kenapa ayat itu turun? Yabtaguna tadi. Ini manusia ini sekarang mengarang dalam beribadah pada Allah. Allahnya nggak jelas. Bagaimana kamu beribadah pada Allah? Allahnya jelas. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, "Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu." Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Barangkali si asbak kayu ini yang tidak kenal Tuhannya itu, si kayu itu sendiri, dia pasti akan sholat. Si asbak kayu sholat. Dia tidak menyadari sesungguhnya dirinya itulah si kayu lah yang meliputi inna rabbaka atau binas. Sama, itulah kenapa sifat 20 ada pada diri kita. Wujud. Nafsiyah. Ya kita wujud. Tadi semua. Nah tinggal kita nanti bagi mau perat agama itu di sisi kita. Karena inna dina indallahil Islam. Apakah di sisi kita atau di sisi Allah? Di situ ada. Apakah kamu bahagia dalam ketaatan di sisi kamu atau di sisi Allah? Dan Allah menyuruhnya, aku bahagia kalau ibadah itu di sisiku. Nah, sifat salbiah yang harus dipahami oleh si asbak kayu ini adalah dia berseberangan dengan sifat kayu, gitu loh. Jadi sifat si asbak kayu harus berseberangan karena si kayu, Tuhan bagi si asbak kayu itu adalah inna rabbaka atau binas itu harus berseberangan dengan sifat si asbak. Kalau si asbak yang ada, maka wajib si kayunya jadi batin hilang. Ngerti gak kamu? Ini kalau kamu pandang ini sebagai asbak kayu, maka hilanglah wujud kayunya. Kalau pandang kamu ini kayu, hilanglah asbak kayunya. Jadi silakan di sisi mana? Inilah yang Syatoilah katakan, la tufrih kata'atu li'annaha barozat minka. Wafroh biha li'annaha barozat minallahi ilaika. Kurang apa Quran? Dan ini dari Quran satu aja. Wabidalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu kata Allah. Jadi apakah kamu, Allah itu bahagia dengan kamu ngapalin isi Al-Quran? Coba, maaf nih, cari abah di akhirat oleh kalian nanti yang merasa jadi tahfidz Quran. Cari abah. Tadi semua. Karena ayat lain menolak. Ada ayat juga yang menyanyi-nyanyikan Quran qiraat. Ayat lain Asy-Syu'ara itu menolak. Kata Allah, Quran ini bukan syair. Nggak usah dinyanyi-nyanyi. Qurannya dinyanyi-nyanyi. Tapi tidak pernah diamalkan. Bagaimana Allah senang? Maka kata Abah,
Abah jamin justru orang-orang hanya bermain-main dengan Al-Quran, apakah ahli qiraat maupun tahfidz Quran, yang dia sudah merasa pede. Cari saya, Abah saya itu di akhirat oleh kalian. Berani saya dengan kamu. Kenapa? Karena saya ngerti. Karena yang ngomong ini bukan diri cangkang bodoh ini. Tadi semua. Itulah Allah menuliskan surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul. Berkata Rasulmu sambil menangis, kata Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadal Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, nanti hamba-hambaku itu mereka mencampakkan isi Al-Quran. Mungkin akan, kalau seandainya kisahnya hari ini, mereka nanti hanya bangga dengan menghafalkan isi Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Menghafalkan isi resep, tapi tidak pernah masak. Begitu paling bodoh, tidak pernah bisa masak. Karena kamu yang hafal ada resep. Ini agama menjadi resep. Kata siapa? Itulah al-imanu. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Agama itu tentang perbuatan. Bagaimana kau menghayal ingin sorga, tapi tidak perbuatan ahli sorga? Coba pakai logika dasar saja. Ya, bagaimana kau mau panen kalau kau tidak pernah nanam? Terus kalau nanam itu siapa yang merintah? Apakah keperluan Allah nyuruh kamu nanam? Tidak, buat kamu yang manen. Maya tabah. Jangan lagi ibadah itu justru untuk menjajah Tuhanmu. Dan Tuhanmu juga yang tidak kau mengerti. Ini sholat karena takut oleh dia. Ini sholat karena aku ingin dapat surga dia. Coba. Nggak usah dengan Allah, dengan ibumu saja kamu bekerja pamrih semacam itu. Maka disinilah konsep ketuhanan harus beres itu dari awal. Nabinya sudah beres dari awal. Mengajarkan awaludini ma'rifatullah. Ulamanya sudah beres dari awal. Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqan. Awal agama itu kenali Allah. Kenapa? Karena nanti kata baginda Nabi salat itu la salata illa la tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salatnya si asbak kayu yang tidak kenal pada Tuhannya, yang meliputi dirinya. Kayulah semuanya. Fiilnya kayu, asmanya kayu, sifatnya kayu, zatnya kayu. Jadi kalau si asbak kayu ini salat kepada Tuhannya, kebanyakan orang Islam sekarang salat pada Allah yang dia tidak kenal, selamanya akan dilaknat oleh si kayu, oleh Tuhannya yang ada pada dirinya itu. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang terjadi hari ini, Abang melihat. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang katakan Imam Ghazali dalam Ihya. Ulama syuk, ulama anjing, ulama dunia. Yang akan mesesatkan manusia untuk kembali pada Allah. Tadi semua. Ihyanya nggak pernah dibaca. Imam Ghazali justru setelah menulis itu, beliau sendiri berhenti menulis. Baru beliau sadar. Ternyata buat apa bangga-banggaan hujatul Islam? Justru akhirnya beliau kembali kepada spiritual di penghujungnya. Imam Syafi'i, Imam Mawardi. Ya. Mau apa manusia ini di alam dunia ini? Ya. Bagaimana kamu akan membawa ibadahmu itu pada Allah? Sementara Allahnya sudah, alamat Allahnya pada dirimu. Kau tidak kenali. Ini harus berubah karena sekarang udah nggak bisa lagi kita coba-coba dalam beragama. Karena sudah fakta sekarang ini. Suriah hancur, Afghanistan hancur. Masjid dibangun gede-gedean. Suara imamnya bagus-bagusan kayak Sudes, kayak siapa itu. Apa dikira sholatnya Sudes itu udah benar? Maaf. Maaf. Itu bukan itu Allah itu bahagia itu. Apa yang membuat Allah bahagia kalau begitu? Kalau pertanyaan tadi Mas Kas Irman, bagaimana baca membuat Allah ridho? Ridholah pada Allah. Ridho pada apanya? Pada dirimu sadari fiilnya. Mau khairihi wa syarihi. Itulah kalau ngerti makrifat. Karena kalau ngerti makrifat, bukan harus melihat ketaatan. Kamu lihat orang kelihatannya rame-rame rajin, pakai gamis, pakai apa, sholatnya rajin. Bahkan mati lagi sujud, dikira kamu itu udah beres urusan.
Bukan di situ letaknya. Mari kita rubah, karena sudah gagal Indonesia. Dunia Islam sudah gagal. Bahkan maaf sampai hari ini 500 tahun dunia Islam tidak menemukan apa-apa. Padahal dulu ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli ilmu falak Ibnu Rus, kemudian Syekh Botani, ahli Al-Jabar, Syekh Al-Jabar. Dan itu orang-orang Spanyol yang disebut Andalus. 16 ulama besar lahir di Spanyol, yang sekarang Spanyolnya sudah bubar Islamnya. Bayangkan, melahirkan ulama-ulama hebat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Syekh Al-Jabar, dan lain-lain ulama. Ahli ilmu falak, ahli ilmu kedokteran, ahli. Itulah ulama dulu. Nah sekarang ulama itu bisa baca kitab ulama. Bisa ngomong dalil ulama. Ular mak. Cuma udang-udangnya aja yang gede. Tapi tidak ngerti semaksari tentang Allah. Nah inilah yang harus diluruskan. Kalian mau benci, mau apa, terserah. Tadi semua. Ya. Marilah kita balikkan. Jadi kalau begitu, bagaimana harusnya kita ini? Ya, marilah kita. Walakal hamdu ala ma qadait. Bahagialah dengan apa yang telah ditetapkan oleh dalang. Kenapa ya dalang menetapkan saya miskin? Karena dalang tahu kamu tidak mampu, dalam kaya. Ingat, kalau kan semuanya sunatullah sahabat. Seperti segelas air ini. Kalau yang ada kamu, Allah nggak ada. Allah terhijab. Hikam mengatakan, Allah tidak akan terhijab. Kita terhijab oleh diri kita. Kamu tumpahkan seisi gelasnya. Kamu buang dirimu. Kamu ridho setengah harga lah minimal. Kamu ridho setengah. Aku serahkan ya Allah hidupku kembali padamu. Bukan benar-benar hidup. Karena kita hidup, kita ini dihidupkan. Tapi kita merasa hidup. Sehingga takut mati. Padahal apa takut mati? Oh hidup punya dia. Nah disinilah kelihatan orang Islam ini nggak ngerti. Maka harusnya kamu tuh bahagia menyambut kematian. Tadi. Bahkan orang-orang yang tertentu sudah diberikan kabar dari 6 bulan. Abah sudah ajarkan. Ciri kematian 6 bulan. Ciri kematian 40 hari. 7 hari. 3 hari. Hari H. Betapa bahagianya kamu setiap hari. Menunggu hari pernikahanmu. Dengan Tuhan. Yang akan membahagiakanmu tidak terbatas. Karena dialah sumber kebahagiaan. Lalu kamu terjebak dengan remah-remah kebahagiaan palsu. Dia bikin dongeng tentang bidadari. Dia bikin dongeng tentang tadi semua. Kamu ngayalnya ke situ, bukan dia yang pemiliknya. Yang terjadi. Abah udah gak bisa lagi. Karena sekarang ini ulama dulu kita masih pura-pura lah. Karena belum melihat kegagalannya. Hari ini kita jadi jongos. Sudah 500 tahun tidak ada pesawat yang diciptakan oleh orang Islam. Tidak ada lagi teknologi yang diciptakan oleh Islam. Dunia telekomunikasi dikuasai mereka, sahabat kita. Yang mereka lebih bertuhan daripada kita. Kita kelihatannya sholat. Tapi tidak bertuhan. Mereka kelihatannya nggak kelihatan nggak sholat. Tapi lihat yang membuat Abah tuh. Begitu Abah ingat nama Jack Ma, langsung berdiri kulit bulu Abah. Ingat perkataan dia. Aku tidak hidup kalau bukan oleh hidupnya Tuhan. Aku tidak ada kalau bukan adanya Tuhan. I cannot be rich without him. Aku tidak akan kaya kalau bukan kayanya dia. I cannot do anything without him. Orang Islam kiainya hidup dewe, sholat dewe, puasa dewe. Padahal maksud inna sholati wa nusuki. Itu ucapan Allah. Rasulullah. Kalau di makom muraqabah, Rasulullah yang sholat, si sifat yang sholat. Tapi kalau udah di makom zat, udah gak ada lagi yang kayak begitu. Sembah menyembah. Inilah harus dipahami. Makanya kalau begitu kamu begitu orang kelihatan gak kelihatan sholat, wah kafir. Inilah orang Islam tidak akan maju kalau begitu. Karena kamu belum bebas dari penyakit kulit kayak Ayub.
Kisah Ayub itu ngingatin kita, kamu belum bebas dari buta matanya Yakub. Kita belum bebas dibui, sehebat apapun Yusuf, jago meramal kayak apa, dibui nggak bisa apa-apa. Kita harus bebas, kitalah Yusuf itu. Ayo bebaskan dari penjara jasad ini. Kitalah Yakub itu, ayo bebaskan dari kebutaan mata batin kita. Kitalah Ayub itu, bebaskan dari penyakit kulit yang salah melihat. Karena tadi manusia ini salah. Pada saat kayu kan tadi, ini jailun fil ardi. Allah menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu, yang jadi sesuatu itu yang menjadikan sesuatu. Pada saat kayu ini dijadikan oleh Allah agama Hindu. Padahal kayu, Allah itu nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Islam, nggak ada Kristen. Kira Tuhan kamu itu orang mana? Apakah Tuhan kamu itu beragama Islam apa? Tadi. Tuhan itulah Islam. Maka raditu billahi robba wa bil islami. Apa disebut Islam itu? Ridho pada Allah. Bertuhankan Allah. Bahwa yang boleh wujud hanya Allah. Tadi. Makanya ucapan-ucapan ulama selalu katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqil Allah. Tiada yang maujud kecuali la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Kalian yang suka menonton drama pendek, kenapa tidak mencoba Pine Drama? Di sini, kalian bisa mengumpulkan poin hanya dengan check-in dan menonton drama cukup 5 menit sehari. Check-in berturut-turut akan memberikan bonus tambahan dengan benefit berkelanjutan. Tidak perlu sengaja menyelesaikan tugas atau menginvestasikan waktu ekstra. Cukup tonton drama dan bersantai sambil poin kalian perlahan terakumulasi. Mendapat bonus sendiri dengan secara bertahap, perasaannya akan sangat memuaskan. Kamu juga segera mencobanya. Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting romance, dive into a world of endless possibilities. Endless dubbed series, your world, your voice, crystal clear or data-friendly. Saking keluarga Mbak Raden Asnawi maos fotokopian, mengke kesapang bagian nyanyi, sagete nyanyi. Donga ya iso tapi ra mandi. Niki sedanten kula hormati wonten Habib Didin, wonten Habib Ali Khirit, wonten PJ Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, sedanten Habib Mo, Habib Bakar, sedanten ingkang kula hormati. Dados kula sukani mukadimah derenge diwaca Habib Amang kalian Gus Muhabbab. Dados kitab Bukhari niku dikarang 16 tahun. Mulane kula nu pamit Cik Bidin nak menawa kapan-kapan. Kula nu kan pun sibuk, mboten sibuk ngaji mboten. Ada orang yang selalu ngaku lebih sepuh timbang saya niku terus penggaweane ngongkon. Nah kula niku nuruti Bidin pun katahan. Dadi kadang-kadang dulur-dulur sepuh Cik Bidin mbok turuti akeh aku pisan tok. Wis repot. Kula niku pun pamit saking Kholi Raden Asnawi. Dulu nggih kula terus teng Khol Jogja. Sing kula mboten wani pamit itu teng Pasuruan, mergo sepupune Mbah kula kalian teng Kajen. Ada beberapa yang mujma'alah itu lebih sepuh ketimbang kula. Nak teng mriki niku nak delok Cik Bidin niku kula dikongkon rada ikhlas, bareng dikongkon supri niku. Niku kan balaun azim. Kita nguri sakit mulai. Wes kok ngomong. Tapi misalnya sing maca Bukhari Pak Supri, Imam Bukhari tangi, yakin tangi. Tangi ngamuk protes. Tapi saya, Pak Supri saya, wajahnya khas no. Terus kula niku seneng ana wajah-wajah napa? Khas. Yo coba. Terus niki pokoke dirungokno macane Habib. Kowe ya Amang. Bariku Gus Muhabbab mengke apang nyanyi nggih. Bahasa Arabe nyanyi ku nasid. Mungkin kula terangno, pokoke kula bagian nerangno. Njing ben nak pun niki mun kiai sing nyanyi anak buahe dekne sing dadi napa?
kiai. Tapi ora langsung gede, Bang. Nak corong pati ku kiai polsek, pol sangune 50. Kula wingi ngaji muin mek kiai pati tak takoki. Lho kok potong am rapat di dhuwit. Kula niku polsek. Apa polsek? Pol 50. Mohon speakernya ben rusak sithik-sithik kersane kecoba terus. Kula niku mboten jenis kiai sing komplain. Kula niku sering ngaji speakernya rusak nggih kula terus. Nggih biasa mah. Ben ketok nek ikhlas, wong kiai kok mikir ana speaker pecah geger ana sing biasa mawon apa. Ya apik kondo ben dadi sejarah. Terus mangke sing jelas niku kula niku pancen nuruti beberapa wong sepuh. Kula mun pamit ya bidin. Kula niku alhamdulillah tesih sambung kalian keluarga besar pendiri-pendiri pondok teng Indonesia. Termasuk saking Aceh, saking Kalimantan, saking beberapa dzuriyah-dzuriyah para pendiri lah. Niki Habib Amang dzuriyahe Habib Abdul Qadir Tuban, nggih mbah-mbahe wong kondang niki ndekne ape latihan kondang terus niki. Nggih radi butuh dikatrol. Gus Muhabbam niki putu-putu Mbah Zubair terus kondang lah soalnya. Teng mriki Raden Asnanda niki apa nggih kondang. Gus Ari nggih kula jak putu Mbah Makrum niki kathah sing putune tiyang-tiyang kondang. Sampeyan nggih kondang putu Nabi Adam tenang mawon. Sing kula ora roh iku liwat Qabil ta Habil sing mboten enten datane. Nggih monggo lah liwat Qabil tadi wong saleh nggih angsal tenang mawon mboten. Mbok cek wis ra iso Qabil wis ra KTP wis guwi sik wis gak ono datane. Nabi Nuh ya wis pinter wis maju. Nggih niki mengke diwaos riyen terus Mas Apang ning nyanyi terus mengke kula sing nerangno. Engko nak kula atine lega ya nerangno suwi nek ora lega ya sedih. Wone diwaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Babul qiraati wal ardi 'ala al muhadditsi wa ra'al Hasan wa Sufyan wa Malikun al qiraata jaizatan. Qala Abu Abdullah sami'tu Aba 'Asim yadhkuru 'an Sufyan ats-Tsauri wa Malikin annahuma kana yarayani al qiraata was samaa'a jaizan. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تقيم الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون شهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة
Qala Allahumma na'am. Anshuduka billahi Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqata min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi wa ana Dhimam ibn Tha'labata akhu bani Sa'd ibn Bakr. Rawahu Musa wa Ali ibn Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yudkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-'ilmi bil ilmi ilal buldan. Wa qala Anasun nasaha Utsmanu masakhif fa ba'atha biha ila al-afaq wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik dzalika jaizan. Wa ihtajja ba'du ahli al-Hijaz fil munawalati bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiri sariyati kitaban wa qala la taqra'uhu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Falamma balagha dzalikal makana qara'ahu 'alan nasi wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ismail bin Abdullah qala hadatsani Ibrahim bin Sa'ad an Shalih an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud anna Abdullah ibni Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa bi kitabihi rajulan wa amarahu ayat fa'ahu ila adimil bahrain fadafa'ahu adimul bahrain ila Kisra